mau berdoa. Semuanya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan untuk beribadah. Berkati kami ibadah kami Tuhan agar awal, pertengahan hingga akhir Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semuanya sekarang siapin kuda-kudanya. Kalau kakak panggil anak Tuhan Yesus, terbang ya, terbang. Loncat yang paling tinggi. Wah, bisa yang paling tinggi? Bisa. Oke, siap semuanya. Anak Tuhan Yesus, saya. Weh, keren. Beri yang paling tinggi untuk Tuhan Yesus dulu. Kakak mau tanya sama adik-adik, siapa yang di sini percaya kalau Tuhan kita itu besar? Yang percaya coba bikin yang besar, tangannya besar, besar. Yang kecil, kecil, besar, 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 kecil, 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 kecil. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi siapa? Lebih cepat. Siap, lebih cepat. Goyang kanan kiri. Ya. Siap ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tepuk lagi. Tepuk tangan. Goyang badan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi Rohku kata siapa? Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung tinggi, gunung itu diruntuhkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, tapi Rohku kata Tuhan. Lagi yang kencang, bukan kuat, hey, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung tinggi, dimenangkan, gunung itu dihindarkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan, oleh Rohku kata Tuhan, oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Tuhan Yesus. Adik-adik sekarang boleh? Enggak, tunggu, sebentar. Boleh loncat dulu. 1, 2, 3 loncat. Lagi 1, 2, 3 loncat. Iya, sekarang boleh duduk. Sekarang saatnya kita mau persembahan dulu, baru cerita, oke? Sekarang siapin persembahannya. Oke, sudah siap persembahannya? Sudah. Sebab itu,
Aku mau minta yang bawain persembahan. Joy udah lama sini Cica Joy. Oke, sini ya. Ke tengah. Tangannya tangan bagus banget. Oke. Ya, kita mau berdoa ya. Kakak berdoa ya. Oke. Mari kita lipat tangan kita dan tutup mata. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, supaya persembahan ini bisa memperluas kerajaan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau angkat pujian Bunga Bakung di Padang. Silakan. Bunga bakung di padang dihias oleh Tuhan, lebih indah dari pakaian kita. Burung pipit yang terbang diberi makan Tuhan, apalagi kita manusia. Katakan sebab itu. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga. Bapa di surga sanggup memelihara. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga. Suaranya mana? Bapa di surga sanggup memelihara. Bapa di surga. Bapa di surga sanggup memelihara. Sekali lagi. Bapa di surga sanggup memelihara. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tutup matanya, lipat tangannya, ya. Sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah adik-adik loh, menjamah, mengurapi setiap adik-adik. Kita mau katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus menjamah dan mengurapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Angkat kedua tangannya, katakan, ku buka hati
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah nyembah Tuhan. Kami sudah muji Tuhan di tempat ini. Tuhan, kiranya semua yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan terima firman-Mu. Mari urapi kami ya. Tolong kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap berkata, amin. Yeay. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Shalom adik-adik. Suaranya Kalista doang. Shalom adik-adik. Yang di rumah juga shalom adik-adik. Shalom. Oke, siap dengar firman Tuhan? Kupingnya teng 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 teng. Dibuka telinganya. Ya, oke. Mulutnya. Mulutnya kalau kata-katanya jangan jawab. Wow, oke, siap ya. Adik-adik siapa di sini yang kira-kira suka berdoa? Suka berdoa? Bener. Semua suka berdoa? Aku tidur, aku berdoa. Oh, pas tidur berdoa. Iya. Iya, pintar. Nah, kita harus berdoa. Apa sih doa itu? Doa itu apa adik-adik? Berbicara dengan Tuhan. Kalau adik-adik lagi ngobrol nih, Vio sama Kalista lagi ngobrol, itu namanya apa? Berbicara nggak? Apa gini? Gitu? Enggak kan? Berbicara, komunikasi sama Tuhan. Jadi siapa di sini yang mau berdoa? Cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, semuanya mau berdoa. Di sini adik-adik semuanya rindu jadi pendoa. Karena apa? Karena doa yang sungguh-sungguh pasti dijawab tuh. Kakak mau berikan hari ini. Siapa di sini yang pernah di penjara? Gak ada yang pernah di penjara. Ada di firman Tuhan. Adik-adik, ada di firman Tuhan. Ada seorang rasul, 2 orang di penjara. Kira-kira siapa yang udah tahu ceritanya? Penjahat. Iya, biasanya di penjara siapa? Penjahat. Tapi ini bukan orang jahat adik-adik, tapi di penjara. Wow. Apa yang terjadi? Bapak ini rupanya adalah Bapak P dan Bapak S. Oke? Ingat-ingat ya. P dan S itu siapa? Reng, nanti kakak tanya ya. Nah, Bapak P dan S ini, dengar. Bapak P dan S ini dia adik-adik, tahu nggak? Dia kerjanya ngapain? Memberitakan firman Tuhan. Dia berkhotbah. Dia menyampaikan firman Tuhan. Lewat khotbahnya dia ada banyak orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Apa yang terjadi waktu dia keliling adik-adik. Waktu dia keliling, dia tiba di satu tempat. Ada tempat ibadah Yahudi namanya adik-adik. Lalu Bapak ini datang adik-adik, lalu dia berdoa dengan Bapak S ini. Bapak siapa adik-adik? S. Dan Bapak P dan S. Bapak P dan S ini jadi bukan PlayStation ya, bukan PS. Nah, Bapak PS ini dengar, dia lagi berdoa adik-adik di bait Allah, di tempat ibadahnya orang Yahudi. Waktu itu dia berdoa, tiba-tiba ada perempuan yang teriak-teriak begini, wow, ini dia hamba Allah yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Wanita ini kira-kira siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Mau tahu? Wanita ini apa? Kerjanya gini. Andrew besok akan kejebur solokan. Apa tuh? Apa tuh? Tukang apa? Tukang apa? Atau besok Andrew akan dapat nilai 100. Besok Andrew SMP-nya jadi anak ranking 1. Wow. Ini kira-kira wanita apa adik-adik? Wanita apa? Oh, namanya apa? Peramal. Tukang tenung. Kira-kira yang di dalamnya dia roh Tuhan apa roh jahat? Siapa yang setuju roh Tuhan? Siapa yang setuju roh jahat? Roh jahat. Karena apa? Dia meramal sesuatu, tapi dibantu dengan roh jahat. Waktu wanita ini teriak-teriak dulu, dia hamba Allah, dia hamba Allah. Lalu Bapak P dan S ini tahu nggak ngapain? Aduh,
ini terganggu ya. Kita lagi berdoa tapi dia selalu mengganggu. Apa yang terjadi? Bapak P dan S ini datang. Lalu tiba-tiba Bapak S ini bilang apa? Keluarlah roh yang ada di dalam wanita ini. Diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar kau. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Wanita ini tidak lagi dirasukin oleh roh jahat. Kenapa? Bapak Paulus berdoa. Kenapa adik-adik? Kenapa? Berdoa? Sama-sama katakan. Karena berdoa sehingga kelepasan itu terjadi. Wanita ini enggak jadi dimasukin roh jahat lagi karena Bapak Paulus berdoa mengusir roh jahat ini, sehingga wanita ini sudah tidak dipenuhi dengan roh jahat. Apa yang terjadi? Rupanya wanita ini punya majikan. Tahu nggak majikan? Kalau kalian punya mbak di rumah, kita majikannya bukan? Kita tuannya bukan? Kita tuan dan nyonyanya ya. Nah, wanita ini, perhatikan ya Yosef Andrew. Wanita ini, dia tuannya marah-marah gini. Waduh, gara-gara Bapak P dan S ini nih, gue jadi nggak bisa dapat duit. Karena apa? Kalau orang tenung datang, tukang tenung ini menghasilkan uang. Adik-adik, kalau kalian datang, kalian kasih duit nggak? Kasih duit. Jadi waktu wanita ini nggak bisa meramal lagi, apa yang terjadi adik-adik? Dia tuannya marah-marah, wah nggak bisa menghasilkan uang nih wanita ini lagi gara-gara roh jahatnya sudah diusir. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba orang-orang banyak ini, tuan-tuannya ini bikin berita yang nggak benar. Bilang begini, hey, itu si Bapak P dan S itu mengacaukan desa ini, mengacaukan kota ini. Dia lebih baik dipenjara, ditangkap, lalu ditangkap, dipukulin, duk sama orang-orang. Jahat apa jahat orang-orang? Bapak P dan S ini dibawa ke penjara sama orang-orang yang ada itu. Lalu dimasukkan ke penjara. Apa yang terjadi adik-adik? Bapak P dan S marah-marah nggak? Gara-gara aku ngusir setan nih gitu. Marah-marah nggak? Enggak. Bapak P dan S ini dia cuma berdoa. Waktu di dalam penjara kakinya diikat adik-adik. Kira-kira bisa jalan nggak? Kalau diikat, ada yang bisa jalan waktu diikat? Nggak bisa. Diikatnya pakai rantai. Rantainya besar. Kira-kira bisa nggak kalau ngelepasin? Tidak bisa. Tapi waktu itu Bapak P dan S berdoa. Waktu dia berdoa lalu dia menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan maha besar. Dia memuji Tuhan di penjara adik-adik. Penjara itu biasanya tempat orang jahat. Tapi ini yang masuk Bapak P dan S. Iya, dia tidak masuk penjara harusnya karena dia orang baik. Tapi waktu di penjara dia tetap berdoa dan dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Apa yang terjadi tiba-tiba adik-adik? Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba, apa tuh? Ada gempa. Aku pernah ada gempa. Iya, keluar. Nah, waktu ini Bapak P dan S waktu ada gempa, tiba-tiba rantainya lepas. Wah, lepas. Bisa jalan nggak? Bisa jalan nggak? Bisa jalan karena lepas. Lalu apa yang terjadi? Waktu sadar kepala penjara ini kan ada yang jaga kan di penjara kan? Kepala penjara ini pas bangun, apa yang terjadi? Wah, pintu-pintu sudah terbuka adik-adik. Pintu-pintu penjara udah kebuka. Lari apa nggak kita kalau udah kebuka? Lari nggak? Kabur gitu. Tapi Bapak P dan S tidak melakukannya. Dia tetap di dalam. Lalu kepala penjara mulai ambil yang namanya pedang. Lalu waktu dia ambil pedang dia mau tusuk nih. Aku mau bunuh diri aja karena nanti aku juga yang dimarahin karena seluruh tawanan kabur. Lalu apa yang terjadi? Waktu itu mau dilakukan oleh kepala penjara, tiba-tiba P dan S bilang begini, Bapak P dan S. Hey, kami masih ada di sini. Jangan lakukan itu. Kami masih ada di sini. Lalu kepala penjara itu bawa apa tuh? Zaman dulu nggak ada listrik tuh doang, nggak ada. Dia bawa lampu adik-adik ke penjara. Tong teng, Bapak P dan S masih ada, nggak lari, nggak kabur. Dengan apa dia bisa lepas? Karena dia berdoa. Sehingga rantainya lepas, pintu penjara terbuka. Karena apa? Karena dia berdoa. Sehingga kelepasan itu terjadi adik-adik. Lalu tiba-tiba Bapak penjara bilang begini, aduh ampun, saya baru melihat ada orang seperti Anda
saya baru lihat nih seperti Bapak P dan S. Kenapa? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Karena apa? Saya tahu kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian adalah hamba Tuhan. Coba adik-adik, dahsyat apa dahsyat? Lalu kepala penjara ini bilang gini, saya mau bertobat. Bagaimana caranya biar saya bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Lalu kepala penjara ini bawa sih Bapak P dan S ini masuk ke dalam rumahnya, dibawa pulang nih, dikasih makan, luka-luka yang tadi dipukulin dibersihin. Lalu kepala penjara ini bilang begini, saya dan seisi rumah saya mau terima Tuhan Yesus. Dahsyat nggak adik-adik? Coba tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Karena apa adik-adik? Karena ada kelepasan, ada keselamatan, ada apa lagi adik-adik? Ada kesembuhan yang sakit, yang bodoh ada kepintaran, yang nggak bisa Tuhan jadikan bisa. Siapa yang percaya? Adik-adik percaya? Dengan kuasa doa semua akan bisa dilepas. Sama-sama katakan, dengan kuasa doa. Kurang keras. Dengan kuasa doa semua bisa dilepaskan. Siapa yang mau seperti Paulus? Udah ketahuan deh. Siapa yang mau seperti Bapak P dan S? Benar. Bisa nggak waktu sekolah minggu kalian main-mainnya? Bisa dipakai Tuhan nggak? Ingat, bisa dipakai Tuhan nggak? Enggak. Anak-anak yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu yang akan dipakai Tuhan. Jadi dengar, jangan bermain. Ayo, bangkit berdiri adik-adik semuanya. Semuanya benar-benar siapa yang ingin seperti Paulus dipakai Tuhan. Tapi harus rajin berdoa, biar kuasanya ada atas kita. Kuasa Tuhan ada atas Bapak P dan S. Kuasa Tuhan juga ada atas kita. Siapa yang percaya? Saya. Yes, kita bisa berdoa waktu orang sakit. Kita doakan sembuh. Waktu orang susah hatinya, sedih, waktu kita doakan bisa bersukacita. Jadi siap jadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa sehingga kelepasan dari Tuhan terjadi. Yuk, tutup matamu rapat-rapat. Katakan, urapilah kami dengan minyak baru. Katakan sama Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Ayo adik-adik katakan, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Katakan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ayo adik-adik semua katakan, suaranya dikeluarin. Katakan sama Tuhan, urapi. Mana suaranya kakak mau sampai dengar? Kalian nyanyi buat Tuhan. Baru katakan, penuhilah kami. Dengan hadirat-Mu. Katakan, kami rindu. Tuhan melihat kuasa-Mu. Dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Sekali lagi katakan, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, dan hari ini kami akan menerima kuasa-Mu, sehingga waktu kami berdoa, kami mampu Tuhan menerima kuasa-Mu, dan kuasa-Mu itu masuk di dalam
dalam kehidupan orang-orang yang kami doakan. Tuhan, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, terjadi Tuhan kebaikan Tuhan atas setiap orang-orang yang kami doakan pagi ini. Kami juga berdoa Tuhan hari ini buat hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami berdoa untuk Pak Niko Nyotora Harjo, ketiga wakilnya. Kami berdoa untuk Pak Weler, Ibu Maulin. Kami berdoa untuk gembala kami GBI Tanah Abang, Pak Hiska Mintarjo, Ibu Lingling. Kami berdoa Tuhan juga untuk Pak Freddy dan Ibu Liana. Kami berdoa untuk hamba-hambamu ini, urapi dia, penuhkan semuanya dengan Roh Kudus-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa juga untuk negeri kami Indonesia. Tuhan, selamatkan bangsa kami. Ada shalom, ada damai sejahtera, ada sukacita atas bangsa Indonesia, atas kota kami Jakarta. Berkati pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari Pak Presiden Joko Widodo, wakilnya, bahkan menteri, seluruh pemimpin negara dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. Kuasa Tuhan nyata atas bangsa kami, memenuhi kehidupan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati adik-adik kami di tempat ini Tuhan. Roh Kudus sudah memenuhi, bahkan berkat-Mu turun waktu mereka Tuhan hari-hari ini menghadapi liburan. Tuhan beserta dengannya, Tuhan selalu membuat mereka bergembira, bersuka cita, berdamai sejahtera Tuhan dicurahkan atas anak-anak-Mu di tempat ini. Berikan hikmat marifat-Mu dalam mengisi liburan mereka. Engkau juga memberikan Tuhan berkat atas orang tua anak-anak-Mu juga. Berkati ibadah kami hari ini, dan kami percaya Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita mau buka tangan kita. Adik-adik, pulanglah dengan berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai nanti Tuhan datang jemput kita masuk dalam kehidupan kekal dan kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat daripada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita ayat hafalannya dulu yuk adik-adik. Oke, ayat hafalan kita hari ini adalah Filipi 1 ayat 22a. Siapa yang bawa Alkitab hari ini? Kakak mau kalian mulai minggu depan bawa Alkitab, kalau tidak bawa handphonenya ya. Oke, ayo buka. Kita mau baca yuk. Ayat hafalan kita Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buahnya apa? Buahnya manis. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Dari pasukan Kristus 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama berkatakan, ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia.